welcome back to my channel. Bagi teman-teman yang lihat video ini, aku pengen mengucapkan selamat. Karena kalau teman-teman bisa sampai di tahap wawancara, artinya teman-teman sudah berhasil berada di tahap terakhir dari rangkaian seleksi Jarum Beasiswa Plus. Karena setelah tahap wawancara ini, nggak ada seleksi-seleksi lainnya, teman-teman tinggal nunggu aja pengumumannya. Nah, walaupun memang belum ada kepastian apakah bakal diterima atau enggak, tapi yang pasti chance teman-teman untuk diterima sebagai beasiswa Jarum itu jauh lebih besar dibandingkan waktu teman-teman berada di tahap seleksi berkas online maupun tahap tes tulis. Nah, aku berbagi sedikit cerita, jadi melanjutkan dari video sebelumnya, kan waktu itu seleksi tes tulis dan leadership group discussion itu hari Sabtu, maka di hari Minggunya langsung nih, nggak ada jeda-jeda hari, itu langsung besoknya itu wawancara. Nah, untuk wawancaranya sendiri sebenarnya dari pagi sampai sore untuk 120-an orang waktu itu di Malang. Nah, unggulnya dari manajemen Jarum Beasiswa Plus adalah kita nggak harus nunggu dari pagi untuk dapat jadwal wawancara terakhir misalnya, atau pas siang atau pas sore. Nah, setiap orang itu dapat waktu untuk menunggu secara adil gitu. Jadi kita cuma disuruh datang hamil 15-30 menit dari jadwalnya wawancara. Nah, waktu itu aku dapat jadwal wawancara jam 3, jadi jam 3 sore ya. Jadi aku cuma disuruh datang dari jam setengah 3 aja. Jam setengah 3 atau jam 2.45. Cuma waktu itu karena nggak ada yang nganter, akhirnya aku datang wawancara itu jam 2. Buat jaga-jaga juga kan, daripada nanti sore hujan atau apa. Nah, akhirnya ternyata setelah aku datang jam 2, aku mikir bakal nunggu selama 1 jam. Ternyata aku cukup nunggu cuma setengah jam aja, karena jam setengah 3 ternyata udah dipanggil wawancara. Nah, aku bingung kan, kenapa sih aku udah dipanggil wawancara, apa ya, jangan-jangan salah, jangan-jangan ini namanya orang lain. Tapi ternyata enggak. Nah, apa sih yang menyebabkan kita itu bisa wawancara lebih cepat dibanding jadwalnya? Karena orang-orang yang sebelum kita wawancara ini, dia selesai lebih cepat dari estimasi awalnya. Misalnya estimasi awalnya setiap orang itu diwawancara 30 menit. Ternyata ada yang 20 menit udah selesai dan interviewernya udah nggak punya pertanyaan lagi. Ya udah, diselesaikan, habis itu langsung dipanggil peserta selanjutnya. Nah, waktu di aku juga kayak gitu, jadi orang-orang yang sebelumku itu wawancaranya lebih cepat gitu. Akhirnya setengah 3 aku masuk ke ruangan wawancara. Nah, di ruangan wawancara ini jangan khawatir, teman-teman nggak masuk ruangan sendirian, karena di dalam ruangan wawancara tersebut ruangannya cukup luas kayak aula gitu. Di situ ada beberapa meja, kalau nggak salah ada 10 meja, dan aku kebagian meja B. Nah, pas aku datang ke meja B, di situ udah ada 2 orang interviewer. Nah, kalau dengar desas-desus dari orang-orang, interviewernya ini 2 orang, satunya psikolog, satunya lagi HRD Jarum Beasiswa Plus. Nah, tapi nggak penting siapa yang mewawancara kita, yang penting adalah kita siap diwawancara oleh siapapun. Nah, akhirnya waktu itu aku dipersilakan untuk duduk, dan apa yang ditanyakan pertama kali, waktu itu aku dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Maka aku memperkenalkan diri sebagaimana mahasiswa pada umumnya. Nah, aku bilang ya, namaku Anissa Ulfa Pristia dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, dan penjelasan semua yang sudah aku tulis di CV. Ya nggak apa-apa sih, karena emang umum kita menjelaskan seperti itu. Sampai akhirnya aku tahu beberapa tahun belakangan ini bahwa ternyata kita sebenarnya kalau disuruh memperkenalkan diri bukan diharuskan memperkenalkan diri apa yang sudah kita tulis di CV. Kenapa? Karena interviewer ini sebenarnya sudah membaca CV kita sebelum kita datang wawancara. Ataupun kedua, seandainya belum membaca CV kita, toh semua sudah tertulis di situ, dan sambil diwawancara tuh dia bisa sambil baca. Jadi kita nggak perlu menyampaikan apa yang sudah kita tulis di CV. Sampaikan yang lain. Nah, jadi bagi teman-teman yang wawancara, aku ngasih saran seperti ini. Kalau misalnya ditanya, coba jelaskan atau perkenalkan diri kamu. Teman-teman cukup perkenalkan seperti ini. Misalnya nih, saya coba perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfa Pristia. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian. 3 hal yang mendeskripsikan saya adalah pekerja keras, penuh semangat, dan pantang menyerah. Kayak gitu. Teman-teman cukup sebutkan apa keunggulannya, dan ini perlu sesuai dengan visi misi dari beasiswanya tersebut. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sih apa keunggulannya teman-teman. Kenapa? Karena yang di-highlight dan yang perlu didengarkan kan itu ya. Kita nggak perlu bilang, ya aku tuh dari jurusan apa, terus udah itu
aku anak keberapa kayak gitu, itu nggak perlu, karena memang interviewer tidak perlu tahu hal tersebut gitu. Yang perlu tahu ya keunggulan kamu apa dan apa alasan uh, kamu harus diterima di sini kayak gitu. Nah, udah tahap perkenalan diri, kemudian masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya ada pertanyaan baku nggak sih, apa aja yang bakal ditanyain? Kalau menurutku nggak ada pertanyaan baku, karena setelah aku tanya sama teman-teman, kita semua dapat pertanyaan beda-beda, tergantung dengan apa yang kita tulis di CV dan form waktu kita registrasi online. Nah, jadi bagi teman-teman, ketika mengisi form registrasi online, jangan pernah menulis apa yang bukan pengalaman teman-teman. Jangan pernah asal nulis kayak gitu. Nah, kenapa? Karena nanti itu yang akan ditanyain. Nah, kalau waktu itu sayangnya aku nggak baca-baca lagi apa yang aku tulis. Jadi kan ada yang beberapa juga aku lupa. Akhirnya aku masih berusaha nginget-nginget waktu wawancara. Nah, saranku kalau misalnya teman-teman sudah registrasi online, form registrasinya atau CV-nya disimpan aja. Nanti pas mau wawancara, teman-teman bisa baca lagi apa aja sih yang kemarin ditulis kayak gitu. Biar nggak bingung kan, ditanyain apa terus lupa kayak gitu. Nah, apa yang waktu itu ditanyain ke aku? Yang pertama yaitu aku ditanya tentang bisakah membagi waktu karena Jarum Beasiswa Plus ini kan sibuk. Waktu itu aku nggak tahu kalau misalnya kegiatannya memang sesibuk itu. Nah, untuk kegiatannya apa aja yang di Jarum Beasiswa Plus, teman-teman bisa lihat di video aku yang sebelumnya tentang 5 hal menarik apa yang kalau misalnya teman-teman jadi besuan Jarum, bisa lihat di situ ya apa aja. Tapi yang pasti Jarum Beasiswa Plus itu kegiatannya full sepanjang tahun. Teman-teman menerima beasiswa, maka sepanjang tahun itu juga ada kegiatan terus. Baik itu kegiatan secara personal ataupun kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Nah, waktu itu ditanya seperti itu. Terus udah itu aku kan mikir ya udah aku jawab standar gitu ya. Ya saya juga aktif di kampus. Nah, jadi waktu itu jawabanku menurutku sekarang ya nggak terlalu meyakinkan, tapi mungkin saat itu sudah cukup meyakinkan, khususnya bagi seorang mahasiswa semester 4. Nah, kalau teman-teman ditanya seperti itu, jangan cuma jawab ya bisa atau nggak yakin atau ya berapa persen keyakinannya, tapi teman-teman perlu menjelaskan. uh, Teman-teman misalnya yakin nih bisa, jelaskan alasannya kenapa. Nah, kalau misalnya contohnya nih, kalau aku menjelaskan, seharusnya waktu itu aku jelaskan seperti ini. Kalau misalnya melihat dari CV atau pengalamanku, aku tetap bisa mempertahankan IPK di atas 3 sekalipun aku aktif di organisasi maupun ikut lomba nasional maupun internasional. Harusnya bisa menjelaskan seperti itu. Nah, kalau teman-teman dapat pertanyaan seperti ini, jawablah seperti itu. Jadi jangan gimana ya, kayak nggak yakin gitu. Jawablah dengan yakin dan dengan penjelasan yang masuk akal dan logis gitu. Oke, itu pertanyaan pertama. Terus udah itu pertanyaan selanjutnya, aku nggak tahu sih apa aja, aku lupa juga sih pertanyaannya apa aja, tapi ini beberapa pertanyaan yang membekas dan teringat sampai sekarang. uh, Waktu itu aku juga mencantumkan kalau aku menulis buku. Nah, waktu itu sampai ditanya nih, buku apa yang kamu tulis, publishnya di mana? Terus aku mikir ya, kan udah ditulis di CV semua, ngapain juga nanya lagi. Tapi ternyata gini, kalau ternyata banyak yang kayak mencantumkan penulis buku apa, tapi ternyata dia nggak benar-benar nulis, cuma nyantumkan nama aja. Nah, sebenarnya ditanya lagi seperti itu untuk memastikan ini orang benar-benar nulis atau cuma nyantumkan nama sih. Nah, waktu itu aku bisa jelasin, aku publishnya, judul bukunya apa, publishnya di mana, tahun berapa, dan aku juga jelaskan overview lah bukunya itu kayak apa dengan bahasa Indonesia, karena kan emang wawancaranya bahasa Indonesia. Nah, cuma kayaknya ini interviewernya kurang puas, karena di situ juga aku mencantumkan aku punya pengalaman international conference. Nah, terus udah itu akhirnya interviewernya tanya, nanyanya bahasa Indonesia nih, coba jelaskan isi buku kamu tapi pakai bahasa Inggris. Kan panik tuh. Terus aku tanya, bahasa Inggris? Terus interviewernya malah nanya balik, oh kalau gitu mau pakai bahasa Jepang ya? Karena waktu itu international conference yang aku ikuti itu di Jepang, jadi interviewernya mikir aku bisa bahasa Jepang juga, padahal enggak. Nah, terus udah itu akhirnya ya daripada disuruh menjelaskan bukunya dalam bahasa Jepang, akhirnya aku memilih menjelaskan pakai bahasa Inggris sekalipun terbata-bata. Nah, ini juga yang perlu di-highlight sama teman-teman, bahwa kalau misalnya teman-teman mencantumkan punya pengalaman internasional, maka persiapkanlah kalau wawancara pakai bahasa Inggris, karena ya bisa aja ditanya kayak gitu. Jadilah akhirnya aku sampaikan ya bla 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 pakai bahasa Inggris gitu. Aku nggak tahu interviewernya puas apa enggak, tapi yang penting pede aja kan, jangan sampai kelihatan kayak kita nggak pede gitu. Udah itu terakhir
dia mengucapkan terima kasih udah datang wawancara gitu. Terus ya udah dia bilang, tahu kan kapan pengumumannya? Terus aku bilang, iya tahu, nanti akhir bulan. Waktu itu kalau nggak salah pengumumannya tanggal 30 apa 31 akhir bulan itu. Oh ya udah, silakan lihat di webnya, semoga lolos. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, netral banget kan, nggak ngasih harapan iya kamu akan lolos gitu, nggak. Jadi bener-bener ya udah, wawancara aja gitu. Nah, yang perlu aku highlight dari wawancara ini, kalau misalnya memang teman-teman nggak yakin dengan jawabannya, ya udah pede aja. Eh, Pastikan gini loh di dalam hati, nggak usah mikir gimana ya kalau aku nggak bisa jawab, gimana ya kalau gini. Ya nggak usah gimana-gimana, yang penting jalani dulu aja, lakukan yang terbaik. Karena nanti hasilnya lolos ataupun nggak lolos, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita nggak bakal nyesel. Yang nyesel tuh kalau misalnya kita belum berusaha maksimal, terus nggak berhasil karena ketidakmaksimalan kita, bukan karena ya gagal karena faktor eksternal yang nggak bisa kita atur kayak gitu. Udah tuh selesai wawancara, ya sudah pulang. Nah, kemudian nunggu beberapa minggu sampai hari pengumumannya. Nah, waktu itu akhirnya aku ngecek pengumuman. Nah, untuk cek pengumumannya ini waktu itu di Universitas Brawijaya, alumni Besuan Jarum tahun sebelumnya yang masih jadi Besuan Jarum sih waktu itu membuka booth. Nah, di situ tuh kita bisa lihat, bisa ngecek nih hasilnya H-1. Jadi waktu itu pengumumannya kalau nggak salah tanggal 31. Nah, di tanggal 30 ini kita sudah bisa ngecek pengumumannya lolos atau enggak di booth tersebut. Cuma bisa di booth itu aja. Kalau misalnya kita ngecek di laptop sendiri itu nggak bisa. Nah, akhirnya aku nyoba, ya adalah ngecek aja kan. Awalnya aku emang nggak berpikir apakah akan keterima atau enggak. Ya cuma pengen tahu aja. Tapi ternyata pas ngecek, masukkan kode peserta itu yang kita pakai dari awal. Nah, pas kita masukkan ternyata alhamdulillahirabbil alamin aku keterima jadi penerima Jarum Beasiswa Plus. Dan aku akhirnya menjadi Besuan Jarum tahun 2014-2015 atau Besuan Jarum angkatan 30. Nah, oh ya, kalau misalnya untuk pertanyaannya sendiri, ada sih temanku yang waktu itu pas waktu diwawancara dia itu ditanya, kenapa IPK-nya nggak sampai segini? Kenapa IPK-nya turun dibandingkan semester sebelumnya? Ada aja sih yang ditanya kayak gitu, nggak tahu juga kenapa ditanya. Mungkin ya kalau ditanya melampirkan transkrip nilai, aku juga melampirkan transkrip nilai, tapi nggak tahu nggak ditanya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya apa sih yang bakal ditanyain, itu bervariasi tergantung dengan apa yang kita tulis di CV dan apa yang kita cantumkan di form yang kita apply waktu registrasi online gitu. Nah, oh ya, interviewernya juga memegang berkas-berkas kita waktu tes psikologi, waktu tes koran, dan juga tes menggambar. Jadi berkasnya ada di situ semua. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kamu gambar ini, kenapa kamu gambar ini, kayak gitu. Mungkin ada yang ditanya kayak gitu ya, tapi aku nggak ditanya sih. Nah, udah sampai di tahap itu. Nah, terakhir aku pengen bilang sama teman-teman, seandainya nih teman-teman sudah mengikuti saran-saran yang aku sarankan dari video-video sebelumnya, terus ternyata ketika sudah melewati berbagai tahap tes yang panjang dan lama ini, terus teman-teman belum ditakdirkan menjadi Besuan Jarum, nggak usah berkecil hati, karena kalau nggak jadi Besuan Jarum itu ya nggak apa-apa, masih banyak beasiswa lainnya. Jangan berputus asa, karena ya itu bukan berarti teman-teman nggak bagus, nggak berkualifikasi, karena banyak orang yang memang memenuhi kualifikasi tapi ya emang belum ditakdirkan menjadi Besuan Jarum gitu. Jadi tetap semangat, dan aku akan sharing tentang beasiswa lainnya di video selanjutnya. Terima kasih.